Sebagai alumni orang miskin, gue sangat mengerti dan paham banget jalan pikiran ini bocah. Karena dia ini yang pertama masih muda, dan yang kedua dia ini tidak mengerti prioritas. Gue setuju banget sama KDM, sama Bapak Gubernur gue Bapak Gubernur kita begitu ya, warga Jawa Barat begitu ya. Tidak perlu ada perpisahan Pak, saya setuju ya, karena itu ngabisin duit dan gak ada faedahnya sama sekali ya. Itu gue setuju banget Pak, itu cuman memberatkan orang tua. Bukan apa-apa gue nyekolahin adik gue dan ngeluarin biaya buat study tour apa segala macam, itu menyakitkan begitu ya. Gue banting tulang buat sekolah, tahu-tahu perpisahan kan tidak ada gunanya begitu ya. Nah, untuk si adik-adik ini, dia ini nggak ngerti prioritas, dan itu kegagalan dia berpikir itu adalah turun-temurun. Jadi benar kata KDM, kalau orang miskin itu jangan ngeyel, lo nurut aja. Lo kalau udah miskin jangan ngeyel, lo nurut aja sama pemerintah, udah nurut lo. Karena pemerintah itu minimal paling enggak di KDM itu ngerti prioritas. Lo rumah lo kan kena gusur, nah daripada lo bayar buat tadi tur berapa juta, itu mending duit lo tuh dipakai ngontrak rumah dulu sambil lo ngumpulin buat nyicil rumah kah, DP rumah kah, apakah kayak gitu. Itu prioritasnya. Jadi jangan diganti ya. Prioritasnya orang miskin itu satu, makan dulu, yang kedua rumah, ketiga pendidikan. Nah kayak gitu. Tapi kalau lo mau balik pendidikan dulu, berarti lo harus ngorbanin rumah lo apa segala macem sambil berjalan kayak gitu ya dek ya. Gue bersyukur sih walaupun gue lahir di keluarga miskin, tapi gue ketemu dengan orang-orang yang membawa pikiran gue jadi makin maju gitu. Semangat KDM. Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian cuplikan-cuplikan video Kang Deddy Mulyadi nemuin gadis ini dan para warga yang kemarin kena penggusuran karena tinggal di tanah negara atau di bantaran sungai. Nah, kalau kalian tahu, gadis ini kemarin FYP viral gara-gara setelah kejadian penggusuran itu dia bikin video speak up ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini nggak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan, karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang. Cuma 1 juta doang, dia loh yang bilang. Kata gue 1 juta dibilang doang. Tapi sekeluarga nggak punya rumah, tinggal di tanah negara di bantaran sungai. Mereka pikir kagak bahaya apa ya? Terus dikasih bantuan sama Kang Deddy buat ngontrak, diterima-terima juga. Tapi 1 juta dibilang doang. Buset kata gua. Selama ini mereka pikir mereka tinggal di Paris kali tuh, yang tempat wisata tuh, yang resto-restonya ada di pinggir sungai tuh. Jadi kita bisa makan sambil nikmati aliran sungai tuh. Gua rasa sih mereka pikirnya selama ini begitu. Kata dia nggak mau kehilangan momen kumpul-kumpul sama teman-temannya pas kelulusan. Padahal setelah lu lulus dan lu nganggur, lu kagak diajak kumpul-kumpul juga sama teman-teman lu. Atau nggak mereka kumpul terus lu yang jadi bahan gibahnya, ngerti kagak sih lu? Heboh banget mikirin perpisahan sekolah. Lu kalau nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive, yang ada lu yang perpisahan sama nih kehidupan nyata nih. Berangkat ke akhirat mati kelaparan, ngerti kagak lu? Heboh banget mikirin wisuda. Besok kalau kagak bisa makan tuh, yang ada orang bingung. Wih, udah modar aja, mati kelaparan. Kagak mikir lu sampai segitunya. Minimal ya, mikir gimana caranya bisa ngontrak yang bener satu keluarga dulu gitu. Ini gaya elit hidup sulit ini namanya. Lagi ya dek ya, kalau mau wisuda ya, wisuda tuh kan adanya kuliah. Ya udah lu berjuang aja, ngapa sih? Biar bisa kuliah, biar bisa ngerasain yang namanya wisuda. Ngapa juga sih lulus SMA harus wisuda, ini ngapa? Biar apa coba?